Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Kali ini kita akan membahas soal UTBK SNBT, pemahaman bacaan dan menulis bagian yang kedua. Sebelum kita mulai bahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Langsung ke soal yang pertama, kita ke bagian pertanyaannya. Kata yang paling tepat untuk menggantikan kata baik pada kalimat ketiga adalah, berarti kita langsung ke kalimat yang nomor 3. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Nah, opsi jawabannya ada A, luhur, B, tinggi, C, tepat, D, bagus, atau E, benar. Nah, untuk menjawab soal semacam ini, ketika kita diminta untuk mencari sinonim dari sebuah kata, maka kita cari dulu opsi jawaban yang memiliki makna yang tepat, memiliki makna yang mirip, kemudian kita eliminasi. Kayak misalkan nih, kata benar dengan kata tepat ini kan maknanya mirip ya, maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi yang C sama opsi yang E. Kemudian yang tersisa itu kan hanya tinggal A, B, sama yang D. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kata tinggi, terus kita masukkan ke dalam kalimatnya. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang tinggi. Nah, ini kurang cocok ya kalau kita menggunakan kata tinggi, karena tinggi itu kan biasanya berkaitan sama ukuran. Berarti yang B ini juga bisa kita eliminasi. Kemudian kita cek yang D. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang bagus. Nah, bagus ini kan biasanya menggambarkan suatu keadaan. Nah, sedangkan di sini yang dibahas itu kan mengenai nilai-nilai atau ajaran-ajaran. Berarti kalau berkaitan dengan ajaran, yang lebih tepatnya itu adalah kata luhur, bukan kata bagus. Karena kalau bagus itu biasanya menggambarkan kondisi suatu benda atau suatu keadaan. Kayak misalkan baju ini bagus gitu, atau mungkin pemandangannya sangat bagus dan lain sebagainya. Kalau tinggi tadi biasanya lebih ke ukurannya. Kemudian kalau yang opsi C sama E tadi kan memiliki makna yang dekat ya, atau memiliki kata yang hampir sama, maka kita tidak bisa memilih di antara keduanya, sehingga kita langsung mengeliminasi opsi yang C sama yang E. Oke, itu trik yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 6? Nomor 6 berarti yang ini. Nah, yang dinamakan dengan kalimat inti itu kan berarti kalimat pokoknya ya, yang menjadi intinya dari kalimat tersebut itu apa. Nah, untuk kalimat inti ini harus mengandung setidaknya itu subjek sama predikat, tetapi kadang juga ada objeknya. Nah, sekarang kita baca dulu kalimat yang nomor 6, kemudian kita cari subjeknya mana dan predikatnya yang mana. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif, seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Nah, ini kira-kira subjeknya mana? Subjeknya adalah yang ini. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan. Nah, kemudian kalau yang kalimat berikutnya, ini kan dipisahkan dulu sama tanda koma, baik di pendidikan di rumah maupun di sekolah. Nah, ini termasuk subjek atau bukan? Bukan ya, tetapi ini tuh merupakan penjelasan dari kalimat yang sebelumnya, dan terlebih di sini sudah dipisahkan sama tanda koma. Jadi kata baik pendidikan di rumah maupun di sekolah itu tidak termasuk subjeknya, tetapi dia itu lebih menjelaskan atau memperinci dari kalimat yang sebelumnya. Kemudian predikatnya mana? Yaitu ini, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif, seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Nah, untuk kata seperti tawuran antar pemuda dan korupsi ini juga merupakan perincian dari kalimat yang sebelumnya, yaitu memperinci hal negatif seperti apa ya, seperti tawuran antar pemuda sama korupsi tadi. Dan di sini tadi juga sudah dipisahkan sama tanda koma ya. Jadi kata seperti tawuran antar pemuda dan korupsi ini bukan termasuk predikatnya, tetapi dia adalah memperinci dari kalimat yang sebelumnya. Jadi subjek dan predikat pada kalimat nomor 6 itu adalah hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal yang negatif. Berarti opsi yang mana yang paling tepat? Yaitu opsi yang B. Ini ya, berarti jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih dengan teks yang sama, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat nomor 4.
Nih, kalimat nomor 4, oh ya ini ada bagian yang rumpang ya. Cerita rakyat titik-titik sangatlah banyak. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang kalimat yang cocok untuk melengkapi kalimat nomor 4 yang masih kosong tadi. Nah, yang namanya dalam satu paragraf itu kan berarti antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya itu kan harus padu, ya kan? Berarti dari opsi A sampai E ini kita harus memilih kalimat yang nyambung dengan kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya. Kalau di sini yang ditanyakan adalah kalimat nomor 4, berarti kita cari jawaban yang dia itu nyambung dengan kalimat nomor 3 dan juga nyambung sama kalimat nomor 5. Berarti kita baca dulu yang kalimat nomor 3. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Berarti nomor 3 ini menjelaskan mengenai kekayaan bangsa Indonesia yang salah satunya itu adalah budaya bercerita atau mendongeng tadi. Kemudian yang kalimat nomor 5, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Nah, di sini berkaitan sama karakter suatu bangsa. Dari opsi A sampai E, kira-kira yang ada hubungannya sama karakter bangsa dan juga budaya yang ada di Indonesia tadi yang opsi mana kira-kira? Yang A, yang menunjukkan kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Ini bisa jadi kita keep dulu. Kemudian yang B, yang beredar luas di masyarakat Indonesia. Nah, maksudnya yang beredar luas di masyarakat Indonesia ini yang apanya? Ini masih terlalu general sehingga kita nggak bisa langsung memasukkan ke kalimat nomor 4. Kemudian yang C, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Apanya? Ini juga kurang spesifik ya, padahal tadi yang dibahas itu mengenai bercerita atau mendongeng yang berpengaruh terhadap karakter suatu bangsa. Lalu yang D, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia, ya ini masih agak sedikit nyambung. Kemudian yang mencerminkan sikap bangsa Indonesia ini juga sebenarnya masih nyambung. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, ini budaya bangsa sama sikap bangsa itu kan sebenarnya sudah include ke dalam kearifan lokal. Jadi budaya bangsa sama sikap bangsa itu juga termasuk kearifan lokal. Jadi yang paling komplit atau yang sudah mencakup keseluruhannya atau yang sudah mengcover antara opsi yang D sama yang E itu adalah lebih ke opsi yang A. Jadi yang kita pilih yang lebih tepat untuk melengkapi kalimat nomor 4 itu adalah opsi yang A, yaitu yang menunjukkan kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Sekarang coba kita masukkan ke dalam kalimat nomor 4. Cerita rakyat yang menunjukkan kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia sangatlah banyak. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Nah, ini yang lebih nyambung ya. Yang D sama E ini nyambung, tetapi karena tadi budaya bangsa sama sikap bangsa itu sebenarnya sudah include atau sudah bisa di cover sekaligus sama kata kearifan lokal. Makanya kita memilih opsi yang A. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ini sebenarnya teksnya masih sama, tetapi kakak langsung mengutip yang kalimat nomor 7 sama 8. Karena kalau ditulis semuanya terlalu panjang ya. Jadi langsung saja yang ditulis ulang, yang dikutip ulang itu yang kalimat nomor 7 sampai nomor 8. Sesuai dengan permintaan soalnya. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan antara kalimat 7 dan kalimat 8? Oke, kita baca dulu kalimat nomor 7 dan kalimat nomor 8. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana. Diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa tersebut. Oke, sekarang kita langsung cek opsi A sampai E. Nih, kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya kalimatnya antara opsi A sampai E itu semuanya sama. Yang berbeda itu hanyalah kata hubungnya. Kalau di opsi yang A itu kan menggunakan kata hubung karena. Lalu yang B itu menggunakan kata hubung sehingga. Kalau yang C itu walaupun, kemudian yang D itu bahkan, dan yang E itu adalah padahal. Nah, setelah kita tadi membaca kalimat yang nomor 7 dan 8, kira-kira kata hubungnya yang paling tepat itu yang mana? Nah, kalimat nomor 7 dan 8 itu kan sebenarnya lebih ke kalimat sebab akibat ya. Sehingga kira-kira yang cocok mana? Kita cek nih dari yang opsi A. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana karena diperlukan kerja keras. Ini tidak nyambung ya kalau kita menggunakan kata karena. Lalu kita cek yang B. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana sehingga diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak
untuk memperbaiki kemerosotan mental tersebut. Nah, ini yang lebih cocok menggunakan kata hubung sehingga. Jadi tadi penyebabnya dari kemerosotan itu kan karena ini maksudnya tadi kan kemerosotan mental dan karakter bangsa itu kan sudah jelas-jelas terjadi di mana-mana gitu. Sehingga solusinya gimana ya? Solusinya tadi diperlukan kerja keras dan upaya dari semua pihak. Jadi kata hubung yang paling tepat untuk menggabungkan kalimat nomor 7 dan kalimat nomor 8 itu adalah kata hubung sehingga. Nih, kalau misalkan kalian bingung itu kan kalian bisa ini ya pakai cocok logi. Misalkan kalian baca satu persatu dari opsi A sampai E ini kira-kira kata hubung mana yang paling tepat gitu. Kalau tadi kan menggunakan kata karena itu kayaknya ganjel ya, kurang sesuai gitu, kayak ada yang aneh gitu. Nah, ternyata setelah kita menggunakan kata hubung sehingga itu lebih enak didengar, lebih mudah dipahami juga maknanya. Nah, sekarang ke soal yang terakhir. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Nah, penulisan katanya yang salah itu biasanya terkait sama benar tidaknya penggunaan huruf kapital. Kemudian EYD-nya sudah tepat atau belum? Sudah sesuai dengan KBBI atau belum? Kemudian tanda bacanya apakah sudah benar? Lalu spasi, penggunaan spasi dan lain sebagainya apa juga sudah benar? Mana yang perlu ditulis miring, mana yang perlu dicetak tebal, mana yang perlu dikasih tanda apit dan tanda petik dan lain sebagainya. Oke, kalau sekarang kita cek dulu nih langsung ke opsi A sampai E. Kita baca satu persatu. Penanaman kembali daerah pasca longsor merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Yang B, kerjasama masyarakat dan pemerintah harus dijalin agar sungai terbebas dari sampah. Yang C, pelestarian lingkungan masing-masing sekolah dilakukan melalui kegiatan intrasekolah. D, penanganan korban bencana banjir di beberapa daerah ditangani antar kementerian. Yang E, pendidikan lingkungan hidup yang tidak terencana dengan baik akan kontraproduktif. Kalau kita perhatikan, baik dari opsi A sampai E ini semuanya menggunakan kata yang terikat. Untuk yang A itu kata terikat ini, pasca longsor. Yang B itu ada kerjasama. Yang C itu ada intrasekolah, ada antar kementerian, dan kontraproduktif. Nah, untuk penulisan kata yang terikat itu sendiri biasanya adalah ditulis secara bersambung, tanpa adanya spasi dan tanpa adanya tanda hubung atau tanda strip. Kalau kita cek nih yang C, itu kan intra sekolah ini sudah gabung ya, intra sama sekolahnya ini sudah gabung, tidak ada spasi dan tidak ada tanda hubung, maka yang C ini sudah tepat, yang D juga sudah tepat, dan yang E juga sudah tepat. Nah, sekarang jawabannya itu antara opsi yang A sama yang B. Yang A, pasca longsor itu seharusnya ditulis terpisah atau bersambung. Iya, untuk kata longsor itu pasca longsor itu seharusnya ditulis secara bersambung, tidak ada spasi di antara keduanya. Kalau kata kerjasama itu benar dipisah, jadi di antara keduanya itu ada spasinya. Maka jelas ya, untuk opsi A sampai E ini yang salah penulisannya itu adalah opsi yang A, karena seharusnya kata pasca longsor itu digabung, bukan dipisah. Nah, demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT-PBM. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh adik-adik. Semoga dimudahkan pada saat kalian nanti mengerjakan UTBK-nya. Sukses buat kalian, semoga diterima di Universitas Simian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.